Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati dari lokal 3 PIB 2. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Filsafat Pendidikan, Idealisme dan Realisme, yaitu poin pertama, filsafat pendidikan idealisme, yaitu sejarah dan tokoh-tokoh aliran filsafat idealisme, pengertian dan konsep secara umum tentang idealisme, konsep pendidikan menurut aliran idealisme baik tentang guru, siswa, metode kurikulum, dan lain-lain. Dalam gagasan tertentu, filsafat idealisme telah dimulai jauh sebelum periode Masehi bergulir, tempatnya di era Pluto. Pluto inilah pencetus pertama filsafat idealisme. Hanya saja, penamaan idealisme baru di awal abad ke-18 dikenal seorang pemikir Jerman yang bernama Leibniz. Yaitu nama lengkapnya adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia adalah seorang ilmuwan terkemukakan Jerman. Ia lahir dan tumbuh dalam keluarga yang terdidik. Ayahnya bahkan seorang guru besar di Universitas Leipzig di Jerman. Ia dianggap sebagai pemikir besar yang memiliki pengetahuan sangat luas dalam bidang filsafat. Selain bidang filsafat, dia ahli di bidang matematika, sains, sejarah, dan teknologi. Ia dan Isaac Newton dinyatakan sebagai ahli yang mengembangkan perkembangan kalkulus. Pemikiran filsafat kerap disebut monadologi. Monadologi memiliki prinsip dasar bahwa segala sesuatu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Leibniz memakai dan menerapkan istilah itu untuk menyebut pemikiran Pluto yang bertolak belakang dengan materialisme, yaitu Epikuros. Epikuros itu lahir pada tahun 341 SM dan meninggal pada tahun 271 SM. Ia adalah seorang filsuf yang mendirikan mazhab Epikuros. Mazhab tersebut didirikan bersama teman-temannya, yaitu Metrodoros, Hermarkros, dan Pleiadios. Mazhab Epikuros termasuk dalam salah satu mazhab yang berkembang di masa filsafat Helenistik. Inti ajaran Epikuros adalah mengenal etika, bahwa kebahagiaan hidup adalah kenikmatan. Kenikmatan adalah satu-satunya yang baik serta menjadi awal dan tujuan hidup yang bahagia. Segala macam keutamaan moral. Pandangan ini diperoleh salah satu oleh George Berkeley dengan pandangan idealisme subjektifnya yang menekankan bahwa keberadaan ide harus bersandar pada akal kita. George Berkeley adalah seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat uskup di gereja Anglikan. Ia dilahirkan pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753. Berkeley mengembangkan satu pandangan pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisika yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Intinya, pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan menurut Berkeley.
pengamatan terjadi bukan karena sebuah antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Sebaliknya, justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dan pengamatan indera yang lain. Oleh karena itu, baginya jika seorang mengamati meja, hal itu dikemungkinkan karena ada hubungan antara dua pilihan dan indera peraba. Indera penglihatannya hanya mampu menunjukkan ada warna meja, sedangkan bentuk meja didapatkan pada indera peraba. Kedua itu tersebut memungkinkan pengenalan jarak adalah indera lain dan juga pengalaman. Dengan demikian, Berkeley mengatakan bahwa pengenalan hanya mungkin terjadi pada sesuatu yang konkret. Menurut Berkeley, kita dapat mempunyai pengetahuan tentang sesuatu yang fisik kecuali dengan jalan ide, dan di sini kita dapat mempunyai pengetahuan yang bebas tentang sesuatu, yaitu bagian dari ide tersebut. Ketika idealisme dalam filsafat adalah aliran pemikiran filsafat yang kental dengan corak metafisik. Idealisme memandang bahwa realitas itu tidak lain adalah ide-ide, akal pikir atau jiwa, bukan benda-benda material ataupun kekuasaan. Idealisme memandang bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal atau jiwa, bukan benda material. Idealisme menekankan idea jauh terlebih dahulu atau ketimbang materi. Jika materialisme mengasumsikan bahwa materi adalah real atau akal adalah fenomena yang menyertainya, idealisme memiliki pandangan sebaliknya, memandang bahwa akal itulah yang real dan materi adalah produk sampingannya. Dari pengertian itulah, idealisme kerap dipandang sebagai filsafat yang menegaskan dunia ini sebagai realitas yang sesungguhnya, dan memandang idea itulah realitas esensi yang fundamental. Dalam perkembangannya, idealisme tumbuh menjadi pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realitas dasar terdiri atau sangat berhubungan dengan ide, pikir, dan jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari apa yang tampak pada permukaannya. Dunia dipahami dan ditafsirkan oleh penyelidikan tentang hukum-hukum pikiran dan kesadaran, tidak hanya oleh metode ilmu objektif semata-mata. Dengan kecenderungan pemikiran idealisme ini lebih banyak muncul dan berkembang di belahan dunia barat, yang dimulai dengan masa pencerahan dan Renaissance. Perdebatan filosof telah muncul ke permukaan sebagai aliran rasionalisme dan juga empirisme. Yang keduanya pada tempat tertentu telah memunculkan pandangan idealisme. Kemudian dikenal pula istilah idealisme epistemologis. Idealisme epistemologis memandang bahwa kita membuat kontrak hanya dengan ide-ide atau pada peristiwa manapun. Untuk menyebut sistem filsafat, idealisme voluntarisme dikembangkan oleh Foucault. Suatu sistem yang melibatkan tenaga pemikiran, idealisme, teistik, pandangan, dan sistem filsafat dari Ward. Idealisme
monistik merupakan penyebutan sistem filsafat Paulsen, sedangkan idealisme etis adalah pandangan filsafat yang dianut oleh Searle dan Meisner. Idealisme Jerman pemicunya adalah Immanuel Kant dan dikembangkan oleh penerus-penerusnya. Idealisme merupakan pembaruan paham Platonis karena para pemikiran melakukan terobosan-terobosan filosof yang sangat penting dalam sebuah manusia. Hanya dalam tempo yang sangat singkat, yaitu 40 tahun, dan bergerak intelektual ini mempunyai keadaan dan kekayaan berpikir yaitu tiada bandingan, menggabungkan antara lain tujuan individual dan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Gagasan filsafat realisme terlacak dimulai sebelum periode abad Masehi dimulai, yaitu dalam pemikiran murid Plato bernama Aristoteles pada tahun 384 sampai 322. Sebagai murid Plato, sedikit banyak Aristoteles tentu saja memiliki pemikiran yang sangat dipengaruhi Plato dalam bersifat dalam keterpengaruhannya. Aristoteles memiliki sesuatu perbedaan pemikiran yang membuatnya menjadi perbedaan dengan Plato. Di Aristoteles, benda-benda itu sungguh pun tidak ada yang memikirkannya. Ia tetaplah ada. Kebenarannya tersebut tidak diterkemukakan oleh akal. Di sini fokus perhatian Aristoteles terdapat kemungkinan sampai pada konsepsi-konsepsi tentang bentuk universal melalui kajian-kajian atas objek-objek material. Kelak itu menjadi dasar-dasar pertama bagi lahirnya fisik modern serta sains pemikiran metodologi induktif, serta John Locke tentang konsep akal pikir jiwa manusia yang disebut sebagai tabula rasa, ruang kosong tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan kelak di abad ke-20. Pada tahun 1960 kita akan menemukan Harry S. Baudy sebagai seorang pemikir realisme modern yang selalu penuh antusias. Ini bisa kita temukan dengan karya-karya yang berjudul Building a Policy of Education 1961. Seorang W. E. Hodgkin dengan nada sarkastiknya membuat pernyataan betapa sebagai watak umum dari akal realisme adalah sebuah kecenderungan untuk menjaga diri dan preferensi hidup agar seorang tidak mencampuri putusan tentang segala sesuatu dan membiarkan objek berbicara untuk dirinya. Pendidikan dalam realisme memiliki keterkaitan erat dengan pandangan John Locke bahwa akal pikir jiwa manusia tidak lain adalah tabula rasa, ruang kosong tak ubahnya kertas putih, kemudian menerima impresi dari lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan dipandang dibutuhkan karena untuk membentuk setiap individual agar mereka menjadi sesuai dengan apa yang dipandang. Baik demikian, pendidikan dalam realisme kerap identiknya sebagai upaya pelaksanaan psikologi behaviorisme ke dalam ruang pengajaran. Demikian, aliran filsafat ini kerap dipandang sebagai sisi keping yang berbeda dari
Idealisme hadir menjadi reaksi cara idealisme yang cenderung abstrak dan metafisik. Instrumen utama realitas adalah indera dan terlepas dari asumsi pengetahuan yang dikonstribusi akal pikir. Ini menjadi pembedaan yang begitu tegas. Dengan idealisme justru lebih berpegang pada kondisi-kondisi mental akal pikir. Bagaimana sedikit telah kita ulas, realitas merupakan sisi lain idealisme. Jika ontologis idealisme selalu merujuk bahwa yang ada adalah yang ideal atau sesuatu yang ada dan bisa dipikirkan. Sebaliknya, realisme justru meyakini bahwa yang ada adalah sesuatu yang bisa teramati oleh indera dalam pandangan tersebut. Realisme menjadi indera atau pengamatan sebagai instrumen atau epistemologi dalam mempengaruhi pengetahuan serta kebenaran. Para realitas termasuk Bacon memandang bahwa ilmu pengetahuan bukanlah sesuatu titik tempat bertolak dan mengambil kesimpulan darinya, melainkan ilmu pengetahuan adalah sesuatu tempat sampai ke tujuan untuk memahami dunia. Orang mesti mengamatinya, kemudian mengumpulkan fakta, lalu membuat kesimpulan berdasarkan pada fakta-fakta itu dengan cara membuat argumen induktif yang logis. Memiliki pula jasa corak lain, kecenderungan lain pendidikan realisme adalah tekanan-tekanan hidup yang terarah ke dalam pengaturan-pengaturan serta keterapan yang bersifat mekanis. Meskipun tidak semua pengaturan yang bersifat mekanis buruk, apa yang diterapkan realisme dalam ruang pendidikan melahirkan berbagai hal yang kemudian menuai banyak kecaman sebab dinilai telah menjadi penyebab berbagai dehumanisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bagi seorang realis, 1000 kali sekalipun akal memiliki ide tentang sesuatu hal, akan tetapi jika ia tidak bisa teramati oleh indera, sesuatu itu bukanlah sesuatu yang ada. Dalam banyak pengamatan, menjadi epistemologi filsafat realisme, cerapan indrawi menjadi saran utama untuk memperolehinya.